pelajaran pada pagi hari ini adalah pelajaran PAI yang pertama di kelas 5. Karena sampean dulu kan masih kelas 4, sekarang sudah kelas 5. Saya tidak perlu perkenalan karena dulu juga sudah pernah saya ajar. Ya. Baik, pada pagi hari ini kita belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis sama dengan pelajaran-pelajaran kelas 4 dulu. Tapi sekarang kita masuk pada materi pelajaran kelas 5. Ya. Karena pada hari ini baru mulai ada LKS, maka saya masih menggunakan buku ajar digital. Ini revisi terbaru dari Kementerian Agama. Baik, kita mulai pelan-pelan, kalem-kalem, yang penting ada manfaatnya dan bisa mengikuti bersama pelajaran pada hari ini. Oke, bismillah. Di sini di layar sampean, ya, di layar ini ada gambar, silahkan diamati. Ini gambar orang yang berfoya-foya. Di sebelah kiri ini adalah gambar orang yang berfoya-foya yang saya blok. Yang gambar kedua ini adalah gambarnya Tuan Craft. Nah, Tuan Craft, jadi tahulah adik-adik semuanya yang suka lihat film SpongeBob itu kan pasti tahu Tuan Craft. Ya, Tuan Craft ini kalau di film SpongeBob itu kan suka harta, nah, suka duit. Jadi orang yang suka duit ya kabeh ya suka dengan uang, tapi kan tidak segala-galanya harus harus diuangkan. Artinya uang itu ya penting, tapi bukan berarti segala sesuatu itu harus diutamakan uangnya. Oke, nanti apalagi berfoya-foya seperti gambar ini. Nah, apa Pak kaitannya Tuan Craft yang suka dengan uang dengan gambar orang yang berfoya-foya terhadap pembelajaran kita pada hari ini? Ini kan pelajarannya Quran Hadis. Ya, nanti akan coba kita kaitkan. Oke, pada kesempatan kali ini kita belajar surat Al-Adiyat. Ya, surat Al-Adiyat ini adalah surat dalam Al-Quran yang termasuk golongan surat-surat pendek ya. Surat-surat pendek. Baik, sebelum lebih lanjut, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Adiyat dengan pelan-pelan, dengan fasih, dengan benar. Saya yakin adik-adik kelas 5 semuanya sudah sering membaca surat Al-Adiyat. Ada yang sudah hafal, ada yang belum hafal tapi sudah sering membaca. Nah, mari kita baca pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa asarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil qubur.
wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Oke, itu adalah bacaan dari surat Al-Adiyat. Silahkan nanti dicari di Quran, itu pasti ada di juz 30 surat Al-Adiyat, atau di turutan, atau browsing di HP, itu juga banyak sekali surat Al-Adiyat pada pelajaran hari ini. Silahkan dibaca sendiri-sendiri, disuruh menyimak orang tuanya, kakaknya, atau guru ngajinya, karena membaca Al-Quran itu di samping harus benar makhrajnya, tapi juga harus benar tajwidnya. Kemudian dihafalkan. Setelah hafal, kemudian ditulis. Setelah ditulis, baru kita pelajari nanti makna yang ada di dalam surat Al-Adiyat. Seperti itu runtutan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah kita tahu makna dari pembelajaran surat Al-Adiyat, maka kita harus menerapkannya pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, tuh. Baik, tadi sudah saya bacakan surat Al-Adiyat. Nah, surat Al-Adiyat ini turun setelah surat Al-Ashr. Al-Asri yang sering kita baca saat sekolah tatap muka pulang itu kan wal asri. Nah, ini turun setelah surat Al-Asri. Surat Al-Adiyat itu surat Al-Adiyat, penamaan surat Al-Adiyat itu diambil dari ayat pertama, yaitu wal adiyati. Nah, inilah ini ya, saya blok biru ini wal adiyati dhabha. Wal adiyati ini artinya adalah kuda perang. Ya, kuda itu jarian perang. Ini artinya surat Al-Adiyat itu diambil dari ayat pertama dari kata wal adiyati yang artinya adalah kuda perang. Oke, dalam surat Al-Adiyat ini ada 11 ayat. Ingat-ingat, ada 11 ayat. Surat Al-Adiyat merupakan urutan surat yang ke-100. Jadi kalau dihitung dari mulai surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, terus kemudian yang ke-100 itu adalah surat Al-Adiyat. Nih. Nah, ini surat Al-Adiyat. Bahkan nanti dibaca ya, surat Al-Adiyat. Nah, surat Al-Adiyat ya, surat Al-Adiyat wal Adiyati dhabha. Saya ambil lagi. Ini ada beberapa kalimat atau kata dalam surat Al-Adiyat itu yang harus kita ketahui. Karena yang namanya Al-Quran itu kan bahasanya Arab, bukan bahasa kita. Sehingga untuk mengetahui Al-Quran, maknanya, artinya, yaitu kita juga harus tahu kosakata mufrodat dalam bahasa Arab. Seperti wal adiyati. Nah, ini artinya adalah demi kuda perang yang berlari kencang. Kuda, jarian itu kan biasanya dulu untuk perang. Dhabha, dengan terengah-engah, menggeh-menggeh. Wal adiyati dhabha artinya adalah demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Jadi kuda perang
jaran sing biasane digawe perang itu melayu banter sampai menggeh-menggeh. Sampai nek mari nguber pitik ngono lho. Kawasa akhirnya menggeh-menggeh. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api. Jadi kakinya itu kan biasanya kayak nyolot-nyolot itu nyiprat-nyiprat api karena saking bantere melayu. Fa'asarna bihi nab'a, sehingga dia menerbangkan dengan debu. Akhirnya debune padha melayu kabeh. Fawasat nabihi jam'a, lalu ia menyerbu dengan kumpulan musuh. Jadi kudanya menerobos ke sekumpulan musuh-musuhnya. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya sangat ingkar. Jadi manusia itu juga ada yang ingkar terhadap Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia atas demikian itu benar-benar menyaksikan. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia kecintaannya terhadap harta sungguh sangat luar biasa. Ini dia itu maksudnya manusia itu ya, manusia. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang di dalam kubur? Fahussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti. Nah, itu kosakata arti dalam surat Al-Adiyat. Oke, itu ya. Jadi kita sudah membaca, sudah mengartikan dalam bahasa Indonesia per ayat. Sekarang akan kita urai masalah kandungan dari surat Al-Adiyat. Isi dari surat Al-Adiyat. Pesan dari surat Al-Adiyat itu ada apa toh? Kok harus kita pelajari? Oke, pelan-pelan. Pertama, kandungan dari surat Al-Adiyat itu adalah Allah menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan. Nah, jadi manusia itu paling suka ingkar terhadap nikmatnya. Nikmat Allah. Contoh yang paling sederhana adalah nikmat napas, ambekan. Nah, ambekan. Kita ambekan ini menghirup oksigen ini kan gratis. Bayangkan sekarang di berita-berita sekarang itu kan oksigen langka. Beli oksigen itu sampai 2,5 juta. Itu tadi saya lihat berita di TV itu di Nganjuk, di Tulungagung, di Madiun, di Ngawi itu semuanya kelangkaan oksigen. Padahal oksigen itu kan untuk bernafas. Nah, itu beli yang seharga 2,5 juta itu saja royoan. Itu hanya untuk 1 hari. 1 hari harus beli oksigen untuk orang-orang yang sakit itu 2,5 juta. Nah, padahal kita sekarang itu bernafas saja gratis. Itu baru nafas. Itu nikmat kita. Menghirup oksigen dengan gratis. Bayangkan kalau kita harus membayar 2,5 juta sehari. Kalau kita 1 tahun ya tinggal mengalihkan ya sekitar 3 miliar itu. Kalau sekarang kita sudah umur 9 tahun, 8 tahun menghirup oksigen, kalau harus bayar 1 hari itu 1 juta misalnya, ya sudah berapa triliun itu yang harus kita bayar. Nah, itu salah satu kecil nikmat kita yang kadang kita ingkar. Ingkar itu ya melupakan nikmatnya.
Tuh. Kemudian yang kedua, selain itu pada dasarnya manusia juga sangat cinta harta duniawi. Jadi sangat cinta harta duniawi. Pengertian sangat cinta di sini melebihi cintanya kepada Allah, melebihi cintanya kepada nanti ketika kita berada di hari kiamat. Nah, ini yang bahaya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mencari harta, kita tidak boleh menyenangi harta, ya bukan seperti itu. Tapi kecintaan terhadap harta dan duniawi. Jadi maksudnya itu mencintai harta yang berlebih-lebihan. Nah, tadi di awal saya sampaikan ada orang yang menghambur-hamburkan harta, kemudian ada gambar Tuan Craft. Nah, disinilah kaitannya dengan pelajaran pada pagi hari ini. Di dalam surat Al-Adiyat itu, ya manusia itu paling cinta terhadap harta. HP misalnya. Saya sendiri juga seperti itu. Wah, dari sak seret HP ini sudah membingungi. Kelangan duit 10.000 nek getune masalah. Tapi mambengi lali gak salat ngisak keturun sampai isu tidak pernah getun. Nah, ini salah satu contoh adalah kita sangat mencintai harta melebihi kecintaan kita pada nanti di hari kiamat. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga, karena kufur nikmat dan cinta harta ini pula seringkali manusia lupa bersyukur. Nah, jadi saking cintane karo harta, saking senenge karo dunia, sehingga kita menjadi lupa terhadap bersyukur. Ya minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Kita bisa bernafas dengan gratis. Kita bisa menghirup udara segar dengan gratis. Kita bisa minum air dengan gratis, ya kan? Bayangkan kalau air itu harus beli kayak Aqua setiap hari. Sudah berapa juta yang harus kita keluarkan hanya berapa juta yang harus kita keluarkan hanya untuk minum saja. Ini kadang kita lupa terhadap itu. Cintanya terhadap harta itu luar biasa. Diri kita. Nah, untuk menanggulangi itu, ya kita harus pandai-pandai bersyukur minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Disangoni ibuke 10.000 yo alhamdulillah. Disangoni 5.000 alhamdulillah. Gak disangoni yo alhamdulillah. Ya, gak malah nesu ya. Nah, melalui surat Al-Adiyat ini Allah memberikan peringatan tentang hari pembalasan. Hari pembalasan itu maksudnya adalah hari kiamat. Jadi sugi-sugi wong saiki, ya, sukses orang saiki pasti nanti akan mengalami yang namanya hari pembalasan. Hari di mana segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini harus dipertanggungjawabkan. Pak Muto, dina Rebu, wayahe ngulang Quran hadis, ngulang pora kae. Nah, itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kae, sapa si A, wayahe belajar, gak nyimak pelajarane, malah ngegame, malah ndelok YouTube dan seterusnya. Nah, itu nanti akan dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang hari ini kita laksanakan. Oke, itu adalah kandungan dari surat Al-Adiyat. Jadi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus rajin bersyukur.
Nah, ini ada gambar orang memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini tanda-tanda orang yang diperbudak harta, pelit. Nah, ini orang yang tidak bersyukur. Oke, jadi intinya dalam surat Al-Adiyat ini adalah larangan Allah kepada manusia untuk menghambur-hamburkan harta, untuk larangan untuk melebihi cinta kita terhadap harta dan duniawi, melebihi cinta kita terhadap Allah dan hari kiamat. Dan kita juga harus pandai bersyukur. Terus apapun nikmat yang telah diberikan Allah ini tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Nah, makanya kita harus selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Oke, itu pelajaran kita pada hari ini sedikit-sedikit saja. Yang penting ada hikmahnya, yang penting ada manfaatnya. Oke, tugasnya ya, setelah menyimak video ini tentunya untuk memperdalam materi ini sambil menunggu LKS-nya ada, yaitu sampean membaca surat Al-Adiyat. Yaitu pertama, tugasnya adalah membaca surat Al-Adiyat. Silahkan disuruh menyimak bapak atau ibunya, atau kakaknya, atau guru ngajinya dengan berulang-ulang sampai fasih, sampai benar, syukur-syukur kalau hafal. Oke, sampai hafal. Yang kedua, jadi setelah membaca, kemudian sampean silahkan menulis surat Al-Adiyat. Jadi silahkan nanti ditulis di buku tugasnya masing-masing surat Al-Adiyat. Jadi surat Al-Adiyat saja, nggak usah artinya. Jadi mulai ayat pertama sampai ayat 11. Wal adiyati dhabha sampai inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Itu ditulis yang rapi, dikasih harokat. Nanti silahkan difoto, kemudian dikirim pada link yang nanti akan saya kirimkan. Mengapa kok harus di link, Pak? Karena saya akan mengajar tidak hanya di kelas 4 saja, di kelas 5, di kelas 6. Jadi biar nanti tugasnya kalau langsung difoto dan dikirim lewat WA itu biasanya bercampur jadi satu sehingga saya sulit untuk memilah-milah. Wah, ini tugasnya kelas 4 ini atau kelas 5 ya ini. Ya, nah itu biar terkumpul. Kalau dikirim melalui link Google itu kan saya mudah. Jadi, oh ini khusus kelas 4 sudah jadi sendiri. Kelas 5 jadi sendiri. Pelajaran Al-Quran Hadis, bab ini, bab surat Al-Adiyat ini jadi sendiri. Jadi nanti tugasnya adalah menulis surat Al-Adiyat, kemudian hasil tulisannya itu dipoto jebret, ya, kemudian dikirim di link yang saya siapkan. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan yang sedikit ini ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada gunanya untuk kita, baik itu pada hari ini atau nanti di kemudian hari. Oke, billahil taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.